Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu mengatakan, terdapat banyak kendala saat akan membebaskan lahan untuk pembangunan IKN. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang, UU, Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menurutnya perlu dilakukan. Dalam pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ditemukan kendala berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan sektoral yang membatasi ruang gerak dalam proses pelaksanaan persiapan dan pembangunan tahap 1, ujar Nyoman sebagaimana dilansir siaran pers Otorita IKN pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Diperlukan landasan yang kuat agar pelaksanaan pembangunan dapat lincah dan cekatan, misalnya di dalam pelaksanaan pembebasan lahan, pengadaan lahan untuk pembangunan terdapat banyak kendala dengan UU sektoral, jelasnya. Nyoman melanjutkan, proses pembahasan perubahan UU IKN sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Saat ini pembahasan menyasar daftar inventarisasi masalah, DIM, atas 9 pokok perubahan UU IKN yang sudah direncanakan sebelumnya. 9 pokok perubahan yang dimaksud yakni luas dan batas wilayah, tata ruang, pertanahan, pengelolaan keuangan, barang milik negara, barang milik otorita, dan pembiayaan, kewenangan khusus, pengisian jabatan pimpinan tinggi, JPT, Pratama non-PNS di Otorita IKN, penyelenggaraan perumahan, jaminan keberlanjutan, dan pemantauan dan peninjauan. Ketiga, terkait pertanahan, pelepasan hak pengelolaan di IKN bertujuan agar hak atas tanah, HET, di IKN dapat diberikan di atas tanah negara guna memberi kepastian hukum terkait status pertanahan. Keempat, terkait pengisian JPT Pratama non-PNS di Otorita IKN dibutuhkan kombinasi antara birokrat, PNS, dan non-birokrat, non-PNS, untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan 4P oleh Otorita IKN. Kelima, terkait penyelenggaraan perumahan dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan hunian, diperlukan pengaturan lex spesialis yang mengatur pelaku usaha yang memiliki kewajiban hunian berimbang di dalam wilayah IKN melaksanakan hunian berimbang sesuai Rencana Desain Tata Ruang, RDTR, IKN. Otorita IKN dapat memohonkan penggunaan dana konversi hunian berimbang untuk pembangunan perumahan di IKN, ungkap Nyoman. Keenam, terkait luas dan batas wilayah, wilayah Pulau Balang dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN dengan pertimbangan pengelolaan satu kesatuan ekosistem. Area permukiman yang terpotong perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN agar tidak terjadi konflik sosial dalam wilayah permukiman akibat pengelolaan yang terpisah dalam satu area. Ketujuh, terkait tata ruang diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa setiap bidang tanah di wilayah IKN wajib difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang. Kedelapan, terkait jaminan keberlanjutan kepada investor bahwa kegiatan pembangunan IKN akan terus dilaksanakan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai, tegas Nyoman. Terakhir, terkait pemantauan dan peninjauan, saat ini pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan pelaksanaan Pemdasus IKN belum diatur secara eksplisit dalam UU IKN. Pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN akan lebih cenderung pada pelaksanaan Pemdasus, sehingga mitra yang diperlukan di DPR adalah alat kelengkapan Dewan yang menangani urusan pemerintahan, Komisi 2. Untuk diketahui, RUU Perubahan UU IKN telah masuk proses pembahasan di DPR yang dimulai dengan rapat internal Komisi 2 DPR RI pada tanggal 13 Juli tahun 2023. Kemudian ditindaklanjuti rapat kerja tingkat 1 pada tanggal 21 Agustus tahun 2023 dan kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke IKN pada tanggal 22 Agustus tahun 2023, serta rapat panja DPR RI RUU Perubahan UU IKN pada tanggal 11 September tahun 2022.